Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelangi Nusantara. Pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nusantara persembahan TVRI Kalimantan Selatan. Adel, saat ini sudah tentu bagi saudara kita kaum muslimin sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga tunai 1 bulan penuh. Amin, betul sekali rekan Ilma. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat, saat ini kami sedang berada di Pasar Wadai Ramadan, yaitu pasar kue tradisional yang hanya ada di bulan Ramadan. Pasar ini melakukan aktivitas berjualan pada sore hari hingga waktu berbuka puasa. Bahkan ada kue yang hanya bisa ditemui di bulan Ramadan. Pemirsa, Pasar Wadai Ramadan ini menjadi tujuan utama kuliner Kalimantan Selatan. Bicara Ramadan di Kalimantan Selatan, ada kegiatan anak-anak yang sangat patut diikuti bagi anak-anak di seluruh Nusantara, yaitu Lil Aulad Ramadan. Kegiatan ini khusus bagi anak-anak di Kalimantan Selatan setiap bulan Ramadan, yaitu lomba membaca Al-Quran dalam dunia anak. Nah, Ramadan ternyata tidak hanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Ramadan juga bernilai ekonomi. Salah satu di antaranya yaitu pembuatan kue tradisional. Nah, pemirsa akan kami ajak melihat pembuatan kue tradisional dalam daerah Membangun. Namun sebelumnya pemirsa, kami ajak melihat suasana sahur di Banjarmasin dalam Bagarakan Sahur. Pelangi Nusantara untuk Anda. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Waktunya sahur, jangan lagi tidur. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Kalau masih bobo nanti tak gigit. Membangunkan umat Islam yang terlelap dalam tidurnya agar dapat bersahur di bulan Ramadan adalah bagian dari ibadah. Suasana menjelang sahur membangunkan sesama sudah menjadi tradisi dan hampir di setiap permukiman warga dapat ditemui. Momen Bagarakan Sahur ini juga dilakukan warga Desa Manarap Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bagarakan sahur umumnya dilakukan para remaja yang selalu memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk menambah amal ibadah mereka. Sahur, jangan lagi tidur. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Kalau masih bobo nanti tak gigit. Sahur, 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 sahur. Bukalah benar. Mau pada kemana ini? Mau Bagarakan Sahur, Bang. Oh, Bagarakan Sahur. Boleh ikutan gabung nggak? Biasanya Bagarakan Sahur dimulai sejak pukul 2:30 dini hari. Kelompok remaja yang dibantu orang tua mereka mempersiapkan obor, yakni penerang lampu minyak tanah dengan menggunakan bambu. Tidak hanya itu saja, mereka juga menggunakan pengeras suara sederhana dan alunan musik dangdut. Tidak ada yang tahu kapan tradisi membangunkan orang untuk bersahur atau Bagarakan Sahur ini bermula. Namun sangat disayangkan, laju perkembangan zaman saat ini berdampak tradisi Bagarakan Sahur semakin jarang dijumpai. Dinginnya udara malam menyelimuti suasana dini hari menjelang subuh. Tidak menyurutkan semangat kelompok remaja tetap melakukan Bagarakan Sahur berkeliling di permukiman warga. Aktivitas Bagarakan Sahur selama puasa Ramadan ini sangat membantu warga terbangun dari tidurnya untuk menyiapkan santap sahur bagi keluarga mereka. Teriakan keras para remaja dibantu alat pengeras suara tidak mengganggu ketenangan malam menjelang subuh. Mengingat suara yang terdengar dari mereka justru menghidupkan suasana Ramadan. Tradisi Bagarakan Sahur ini kami lakukan dengan
sendirinya dengan swadaya masyarakat lah gitu. Karena merupakan suatu ibadah juga, membangunkan orang untuk makan sahur, gitu, membangunkan orang untuk memasak pagi-pagi. Selanjutnya bersahur ada untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Bagarakan sahur di bulan puasa Ramadan menjadi ciri yang tidak dapat dijumpai di bulan-bulan lainnya. Sudah seharusnya tradisi bagarakan sahur ini terus dipertahankan dan dikoordinir dengan baik sehingga bagarakan sahur tetap selalu ada hingga kapanpun juga. Serasa bermimpi, menahan sadar jiwa. Oh, oh, but you know what to do, like Scooby-Doo. Bukalah kedua matamu, angkat kepala, tinggalkan bantalmu. Kini saatnya sahur, sahur, sahur. Selain menjalin rasa kebersamaan dan gotong royong, tradisi begarakan sahur juga menjadi alternatif untuk mencari ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Teman-teman di seluruh Nusantara, kali ini kami anak-anak dari Kalimantan Selatan menampilkan hal yang berbeda dari yang biasanya. Kami tiap bulan Ramadan punya kegiatan khusus, namanya Musabaqah Tilawatil Quran Ramadan Lil Aulad. Lil Aulad itu dari bahasa Arab yang artinya anak-anak. Nah, kira-kira teman-teman sudah mengartikan artinya Musabaqah Tilawatil Quran Ramadan Lil Aulad. MTQ Lil Aulad ini khusus diselenggarakan tiap bulan Ramadan oleh TVRI Kalimantan Selatan bekerja sama dengan BKPRMI Kalimantan Selatan. MTQ Lil Aulad adalah perlombaan membaca Al-Quran dan azan tingkat anak-anak se-Kalimantan Selatan. Untuk tiap tingkatan usia terdiri dari masing-masing kategori, akan tetapi ada juga kategori yang boleh diikuti semua usia anak-anak. Ada kategori tartil, yaitu membaca cepat. Kategori tahfiz, yaitu hafalan. Kategori tilawah, yaitu irama. Tapi teman-teman, semua kategori juga harus tahu dengan tanda baca atau yang disebut tajwidnya. Terus ada juga lomba azan, asik bukan? Semua peserta berasal dari Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Kalimantan Selatan. Oh ya teman-teman, saya lupa bahwa ada salah satu teman kami peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran Lil Aulad ini baru berusia 3 tahun 8 bulan. Masih kecil bukan? Tapi dia jago baca Al-Qurannya. Sekarang teman-teman, lihat bagaimana kami mengikuti lomba ini. Nah, yang ini disebut kategori tartil teman-teman. Yang ini disebut kategori hafiz Al-Quran atau hafalan. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Kalau yang ini disebut kategori tilawah.
Nah, kalau yang ini hanya diikuti oleh anak laki-laki, karena azan hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki. Oh iya teman-teman, kami setiap hari selama perlombaan disiarkan langsung oleh TVRI Kalimantan Selatan. Asik, kami masuk TV setiap hari teman-teman. Untuk mengetahui bacaan kami benar atau tidak, kami dinilai oleh 2 orang dewan hakim. Masing-masing dewan hakim membidangi 1 atau 2 kriteria penilaian. Mereka adalah mantan juara MTQ tingkat nasional teman-teman. Kami jadi grogi deh. Maklum, kami kan masih belum berpengalaman. Teman-teman di seluruh Nusantara, mengikuti lomba MTQ bukan tujuan kami. Akan tetapi mengikuti lomba ini agar kita bisa tahu apakah bacaan kita sudah benar atau belum. Tapi kalau menjadi juara pasti jadi idaman semua orang teman-teman. Kami ingin menjadi kori dan koriah tingkat nasional maupun internasional. Ayo teman-teman, kita tingkatkan belajar membaca Al-Qur'annya. Sudah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di dunia anak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemajuan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, terus saja menggeliat di berbagai sektor, salah satunya di bidang kuliner. Kuliner yang terus menjamur di Kalimantan Selatan sangat terlihat dengan adanya perkembangan industri rumahan yang saat ini terbukti dengan maraknya pasar wadah yang ada di Kota Banjarmasin yang merupakan kota 1000 sungai. Lalu seperti apakah pembangunan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan? Ikuti terus Daerah Membangun. Geliat industri rumahan pembuatan kue saat Ramadan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Termasuk di Banjarmasin yang setiap tahunnya menggelar event Pasar Wadai yang menjual aneka kue dan panganan masakan khas Banjar. Tumbuh dan berkembangnya industri pembuatan kue ini seiring dengan meningkatnya permintaan kue pada bulan Ramadan. Hajah Rodatul Madinah misalnya, ia seorang pembuat kue bingka barandang yang merupakan salah satu jenis kue khas Banjar yang hanya bisa dijumpai di bulan Ramadan. Setiap tahun saat Ramadan, ibu satu anak ini selalu memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk membuat kue khas Banjar ini. Berapa lah Opin jualan bingka berandam? Sudah 10 tahunan. 10 tahun. Asalnya kan belajar lawan siapa? Ada belajar, makan seorang aja cobai. Jadi dia serasa nyaman, lalu Iya, bereksperimen aja. biasanya kalau hari-hari biasa Bim berjualan nggak? Berjualan, Bulan puasa ini tambah banyak. iya tambah banyak bolahnya. Kalau hari-hari biasa Bim jualannya berapa banyak kalau bingka berandam? Kalau hari biasa tuh sampai 500-an, kalau ya Bulan puasa kalau sampai 2000-an lah. 2000-an. Kalau Iya. misalnya hari raya Bang, Hari raya libur kita, kecuali kalau ada pesan bisa. Seperti yang juga dilakukan Hajah Rodatul Madinah, Hajah Rustadiana,
juga melihat peluang Ramadan untuk meraih rezeki dengan membuat dan menjual aneka kue di Pasar Wadai. Haja Rustadiana hanya membuat kue untuk dijual saat bulan Ramadan. Sedang di luar Ramadan, dirinya tidak menggeluti usaha yang satu ini. Berbagai kue khas Banjar seperti bingka, kue lapis, dan kue manis lainnya dibuat Hajah Rustadiana sejak selepas sahur hingga pagi hari. Siang harinya, semua kue hasil olahannya siap dijual di Pasar Wadai. Penjualan kue ini tidak hanya dilakukan di Pasar Wadai. Di rumah pun melayani pelanggannya yang datang langsung ke rumah. Selain itu, para penjual kue juga mengambil kue olahannya untuk dijual kembali di Pasar Wadai. Ini bikin kue apa, Bu? Kue hula-hula. Hula-hula? Iya. Bahan-bahannya apa aja? Telur sama susu, tepung, santan, sama gula. Kalau proses masaknya sendiri berapa lama? Sekitar 1 biji itu 2 jam. 2 jam. Iya. Ibu biasanya selain membuat kue hula-hula, buat apa lagi? Buat bingka, buat putri selat, sarikaya. Sarikaya. Iya. Bingka itu kan macam-macam rasanya, Bu. Iya. Rasa apa aja yang Ibu? Rasa pandan sama rasa telur biasa gitu. Telur biasa. Rasa tape. Sudah berapa lama Ibu berjualan kue ini? Udah lama. Udah hampir 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Ini bakatnya dari mana, Bu? Otodidak atau mungkin keturunan mungkin? Dari ibu. Dari ibu? Jadi mungkin nenek juga ada? Enggak, nenek enggak, cuma dari ibu gitu. Oh, jadi 2 turunan berarti kan? Iya, iya. Nantinya akan diturunkan ke anak mungkin? Mungkin lah. Iya, jadi Bu, setiap harinya jualan mungkin yang di luar bulan Ramadan juga jualan? Enggak, kalau ada orang yang pesan aja. Berarti cuma khusus di bulan Ramadan yang jualan setiap hari ya, Bu? Kenapa Ibu lebih memilih jualan di bulan Ramadan ini? Gimana ya gitu, cuma sambilan aja gitu. Atau mendatangkan rezeki yang berlimpah mungkin? Enggak juga lah, lumayan. Atau mungkin untuk beramal, memberikan masyarakat supaya tidak kesusahan membuat kue sendiri mungkin? Bisa. Seharinya berapa kue biasanya Ibu membuat? Sekitar 15 lah. 15 ya, Bu? Itu habis semua, Bu? Habis, nggak pernah nggak habis gitu. Aktivitasnya ini membuatnya dari jam berapa? Dari jam 3. Jam 3 sampai? Sampai jam 10 lah. Jam 10? Itu selesai langsung dibawa ke lokasi penjualan? Bukan, jam 2 baru turun. Jam 2? Kalau Ibu jam 3 berarti kapan Ibu istirahatnya, Bu? Istirahat jam 10 selesai, kita istirahat, mandi-mandi, sebentar tidur. Habis tidur waktunya sholat, kita sholat. Habis itu baru kita berangkat. Kemudian Ibu bagaimana sih Bu memaknai bulan Ramadan ini menurut Ibu sendiri sebagai seorang pedagang kue lah seperti itu? Ya, biasa, agak berlebih lah dari biasa-biasanya ya. Alhamdulillah. Iya. Ini berapa orang yang mengerjakan ini, Bu? Cuma kita 2 aja. Berdua ya, Bu ya? Iya. Untuk sejumlah itu? Iya. Gak capek, Bu? Atau mungkin ada obat khusus bikin enggak, mungkin sudah kebiasaan ya tadi. Tingginya permintaan kue saat bulan Ramadan sebagai makanan untuk berbuka puasa
menjadi peluang bisnis rumahan yang sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan maraknya penjualan kue dadakan di pasar-pasar wadai di Banjarmasin. Sejak pukul 2 siang, aktivitas pasar wadai sudah mulai terlihat. Para penjual makanan dan masakan untuk berbuka puasa sudah mulai menjual aneka dagangannya. Pasar wadai Ramadan yang menyediakan aneka menu berbuka puasa selalu menjadi perhatian pengunjung. Tidak saja warga Banjarmasin, turis asal mancanegara pun banyak yang menyukai kue-kue Banjar yang ditawarkan di pasar wadai ini. Ramainya pasar wadai Ramadan menjadi sesuatu yang sangat dirindukan masyarakat setiap tahun. Para pedagang memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Sedangkan bagi para pembeli itu sendiri dapat memilih sesuai keinginan kue yang disukainya. Maka tidak salah, kegiatan tahunan ini dijadikan salah satu kalender event tahunan pariwisata Kota Banjarmasin. Kegiatan event kalender pariwisata Kota Banjarmasin. Hari ini kita menyiapkan 140 stand, 140 stand semuanya full terisi. Selain itu juga didukung para sponsor dan juga para PKL berpartisipasi meramaikan acara ini. Sajian kuliner yang jarang dijumpai pada hari-hari biasanya, semua tersedia di Pasar Wadai Ramadan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. Seperti kue bingka, amparan tatak, putri selat, sampai makanan khas Timur Tengah hingga beragam minuman yang cukup menyegarkan sebagai hidangan berbuka puasa. Sejumlah turis mancanegara turut larut dalam kemeriahan Pasar Wadai Ramadan yang tidak hanya menumbuhkan bisnis kuliner, tetapi juga budaya. Sebagian sangat terkesan dengan keramahan warga kota dan kue-kue khas yang ditawarkan. Halnya dengan turis asal Belgia. Ibu dan putrinya ini sengaja berkunjung ke Banjarmasin bertepatan dengan momentum Ramadan karena ingin melihat dari dekat kehidupan Ramadan di Banjarmasin yang dikenal sebagai kota religius yang biasa disebut kota 1000 surau. Ya saya suka, ramai-ramai, banyak orang yang jual. Saya suka sekali.
I would like to buy everything. Buy everything. And eat everything. And eat everything. Oh, do you know traditional market? Do you know traditional cake here? Guys, show us cake. But we haven't tasted yet. Okay. Are you ready to taste it? No. No. Not yet. We are waiting. No, waiting. Okay. Waiting. Wadai Ramadan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini tidak sekedar menjadi event kebudayaan, tetapi pasar Wadai Ramadan juga mendorong tumbuh dan berkembangnya industri rumahan, meski dengan skala kecil. Tingginya permintaan kue untuk panganan berbuka menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Masyarakat di Kalimantan Selatan bukan hanya turut membangun ekonomi daerah, akan tetapi juga ikut melestarikan kue-kue khas tradisional Banjar yang sebenarnya sudah jarang kita temui di Kalimantan Selatan. Demikianlah daerah membangun kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 67 tahun sudah kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Semua ini tidak terlepas dari jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali Ilma. Kita jangan sampai melupakan jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa dengan memanjatkan doa agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya Ilma, apalagi nih Pelangi Nusantara untuk pemirsa setia TVRI? Ya Adel, zakat ternyata kalau dikelola dengan baik dapat menjadi penopang peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti di kawasan Alalak Utara, Kota Banjarmasin. Nah pemirsa, sebelum kita menyaksikan tayangan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan, kita saksikan dulu lagu berjudul Ramadan dalam lagu daerah. Pelangi Nusantara untuk Anda. Lawasnya aku mahada, hati rasa dan zaman, hari berganti bulan, dan zaman rasa dan zaman. Ramadan sudah datang, limpu warga himungan, bulan kemuliaan,
bahinjau sinar iman. Ramadan, ya Ramadan, puasa sabulanan. Ramadan, ya Ramadan, lawang tobat dibukakan. Ramadan, ya Ramadan, bulan kesucian. Ramadan, ya Ramadan, barakah muslim beriman. Babarasi hati, babarasi badan di bulan puasa, bulan ampunan. Babarasi hati, babarasi diri, hibaki ibadah lawan amalan. Ramadan sudah datang, limpuar kehimungan, bulan kemuliaan, bahinjau sinar iman. Ramadan, ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pesona Desa kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkeliling kawasan Kelurahan Alalak Utara. Masyarakat Alalak Utara ini memiliki potensi yang sangat besar khususnya dalam bidang keagamaan. Dan hal inilah yang membuat Badan Amil Zakat menyalurkan beberapa bantuannya untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Bagaimana Pesona Desa selanjutnya? Ikuti saya. Kawasan Alalak Utara berada di bagian utara kota Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Kuala. Kawasan ini dilalui Sungai Alalak yang bermuara ke Sungai Barito. Seperti halnya penduduk kawasan pesisir, tempat tinggal warga Alalak Utara berada di pinggiran sungai dengan sistem rumah panggung, mengingat kondisi alam yang berair dengan menggunakan bahan dari kayu. Keberagaman warga yang bermukim di Alalak Utara telah terjalin sejak lama sehingga tidak heran suasana kekeluargaan antara warga terjalin dengan baik. Kegiatan ekonomi di masyarakat juga berjalan dengan baik, meski aktivitas jual beli hanya dilakukan di beberapa rumah warga Alalak Utara. Sebagai kawasan yang memiliki kerjasama dan gotong royong yang tinggi di kawasan Alalak Utara, telah membangun kebersamaan di bidang keagamaan yang cukup baik. Seiring dengan kesadaran warganya yang mayoritas Muslim beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Terlebih selama bulan Ramadan, suasana keagamaan di kawasan Alalak Utara semakin terasa. Warga di Alalak Utara ini melaksanakan ibadah di Masjid Sairul Muhtadin yang pembangunannya merupakan hasil bantuan dari warga sekitar Alalak Utara dan bantuan dari berbagai pihak yang peduli dengan pembinaan keagamaan di Alalak Utara. Masjid ini dibina dan dipelihara oleh warga Alalak secara bersama-sama. Dalam keseharian diberikan tanggung jawab kepada pengurus masjid atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah kaum masjid. Junedi adalah warga Alalak Utara yang diberikan tanggung jawab besar dalam mengurus kegiatan keagamaan di kawasan Alalak Utara. Untuk kesehariannya, Junedi menjadi panutan warga Alalak, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan di kawasan Alalak Utara. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi jarum jam dinding masjid Syair Ramadan sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Pukul 12 lebih 15 menit. Adapun pelaksanaan salat fardu zuhur hari ini insyaallah jatuh pada pukul 12 lebih 29 menit. Sekali lagi untuk pelaksanaan salat fardu zuhur hari ini insyaallah jatuh pada pukul 12 lebih 29 menit. Kurang lebih
faradan Zuhriya kalimatin mustaqilatin dan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keikhlasan dan ketekunan Junaidi dalam mengurus kegiatan keagamaan dan rumah Allah di kawasan Alalak ini memiliki berkah tersendiri. Berkah yang dirasakan Junaidi sebagai sosok panutan di kawasan Alalak Utara dengan menjadi kaum miskin, yakni mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun rumah yang lebih layak. Sebagai warga Alalak Utara yang telah banyak memelihara rumah Allah dan membantu warga dalam bidang pembinaan keagamaan. Kurang lebih 11 tahun ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Bahkan diminta lagi ini sampai mati. Jadi kita aja keputusannya gitu. Minta oleh warga atau umum Mulan. Alhamdulillah. Ini kami Pak dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam program Basnas tahun 2012. Kami memprogramkan adanya kegiatan bedah rumah kaum masjid. Dan setelah kita meninjau beberapa masjid, alhamdulillah masjid ini di tempat Alalak Utara ini kami pilih sebagai salah satu daripada penerima bantuan dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan bagaimana kira-kira Pak? Alhamdulillah kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan. Kami tidak terhingga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah lah yang redanya mendapatkan hibah dari bedah rumah dari Bas Amil Zakat. Demikian Pak, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Amin. Mungkin di dalam rangka menambah rasa pengabdian. Amin. Dan tentunya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih mengabdikan diri, apalagi di dalam suasana bulan suci Ramadan. Amin. So, mudah-mudahan ini akan membawa berkah. Amin. Ya. Bantuan Badan Amil Zakat untuk rumah kaum masjid ini merupakan wujud tanggung jawab umat dalam membantu peningkatan kesejahteraan warga, khususnya di Alalak Utara yang patut ditumbuh kembangkan karena memiliki nilai-nilai gotong royong dan tolong-menolong sebagai ciri khas masyarakat di Indonesia pada umumnya. Terlebih di era global, di mana rasa gotong royong dan tolong-menolong saat ini mulai luntur, bahkan bisa saja sudah hilang tergilas rasa persaingan
dan ketidakpedulian kepada sesama sebagai akibat keinginan memperoleh keuntungan pribadi semata. Kawasan Alalak yang tenang dan jauh dari kebisingan ini benar-benar memberikan inspirasi sebagai sebuah permukiman yang sederhana dan lekat dengan nuansa perkampungan pesisir. Situasi kawasan Alalak ini mengayunkan langkah kaki saya untuk menemui Bapak Junaidi untuk lebih belajar bagaimana melaksanakan keikhlasan dan menjalankan kesederhanaan hidup sebagai anggota masyarakat di Alalak Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Ya, saya Sela dari TVRI. Ya. Bapak Junaidi ini adalah salah satu kaum masjid yang menerima bantuan dari Badan Amil Zakat. Pak, bagaimana perasaan Anda nih menerima bantuan dari Badan Amil Zakat berupa rumah tinggal? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ibadah rumah dari Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan. Kami sekeluarga bergembira tidak terhingga atas bantuan ini yang diserahkan kepada kami sekeluarga. Sejak kapan Pak rumah ini direnovasi? Yang dari tanggal 20 bulan 6 tahun ini. Tahun 2012. Apa dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar sini atas bantuan dari Badan Amil Zakat tersebut? Ya, kelihatannya keluarga itu bahasa orang Banjar terkejut lah. Artinya kita diberikan bantuan dari Badan Amil Zakat. Jadi keluarga Alalak Utara ini sangat gembira juga, gembira lah atas bantuan Badan Amil Zakat kepada kami sekeluarga, rumah ibadah lah dari Badan Amil Zakat. Berarti menjadi motivasi lagi bagi masyarakat di sekitar sini Pak ya? Badan Amil Zakat ini mencontohkan ke masyarakat lain-lainnya itu kalau bisa di kemudian hari kan. Amin. Keberadaan sosok Junaidi sebagai kaum masjid di kawasan Alalak Utara memiliki arti tersendiri. Dengan kesederhanaan yang dijalaninya, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai tokoh dan pengayom masyarakat di bidang keagamaan, pesona yang terpancar dari sikap ikhlas dan sederhana serta penuh tanggung jawab dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Di belakang dapur lah Pak. Belajar dari masyarakat desa bukanlah hal yang memalukan, karena dari perilaku dan kehidupan masyarakat desa justru dapat dipetik banyak pelajaran akan arti menjalankan hidup sebagai anggota masyarakat yang harus berperan dengan baik di tengah gelombang kehidupan yang terkadang menimbulkan masalah bagi lingkungan masyarakat. Saudara, ternyata masih banyak di luar sana masyarakat yang kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan. Dan disinilah peran penting bagi Badan Amil Zakat untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Demikian Pesona Desa pada hari ini, saya Saila Hasni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelangi Nusantara, kita isi kemerdekaan dengan berbagai cara yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Bekerja sambil beribadah, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Pemirsa, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Demikian Pelangi Nusantara persembahan TVRI Kalimantan Selatan kali ini. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Namun sebelum berpisah, saksikan dulu sebuah tarian dengan judul Japin Sisit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pelangi Nusantara yang akan datang.